Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Ramstan dengan NIM 120230008 dari kelas IT 0602. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai Information Communication and Technology atau ICT yang juga bisa disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Adapun penjelasan mengenai lebih lanjut apa itu ICT atau TIC, mari kita saksikan penjelasan yang akan saya jelaskan sesaat lagi. Information and Communication Technology or ICT. Table of contents. First, introduction of ICT. Second, elements of coverage or ICT ecosystem. Third, the evolution of ICT. Fourth, problem and solving of ICT. For introduction atau pengertian, ICT sendiri merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology atau biasa dikenal dengan Teknologi Informasi Komunikasi, TIC. ICT mencakup dua teknologi, yaitu informasi dan komunikasi. Singkatnya, ICT adalah alat bantu untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola, kemudian mentransmisikan informasi, serta memungkinkan komunikasi antar individu dan sistem. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ICT ecosystem. First, perangkat keras or hardware, di mana mencakup komputer, smartphone, dan server. And second, perangkat lunak or software, di mana mencakup aplikasi dan sistem operasi. Third, jaringan komunikasi, yaitu internet, jaringan komputer. Dan keempat, or fourth, teknologi, yang dimana mencakup artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan, dan cyber security, dan terakhir, data analis atau data analytic. ICT evolution atau perkembangan ICT. Perkembangan teknologi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kreativitas, meningkatkan konektivitas, meningkatkan keselamatan, meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kemampuan teknologi. Adapun 4 yang akan saya bahas mengenai ICT evolution atau perkembangan dari ICT sendiri, yaitu maritim, transportasi, logistik, dan pendidikan. Peran ICT dalam bidang maritim. Sistem pemantauan dan navigasi, teknologi GPS atau sistem AIS, Automatic Identification System, dan radar digunakan untuk memantau pergerakan kapal, mengidentifikasi lokasi kapal, dan memungkinkan navigasi yang lebih aman. Kedua, manajemen pelabuhan, di mana sistem ICT digunakan dalam memanajemen pelabuhan untuk mengordinasikan kegiatan bongkar muat kapal, di mana mengelola rantai pasokan dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas pelabuhan dengan memungkinkan pelacakan real-time dan manajemen inventaris secara efisien. Ketiga, keamanan maritim. ICT digunakan untuk pemantauan dan keamanan perairan, termasuk pemantauan perbatasan, deteksi ancaman, dan perlindungan kapal infrastruktur maritim. Dan terakhir ada kendaraan otonom. Maksudnya yaitu pengembangan kapal otonom memanfaatkan teknologi ICT seperti sensor dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk mengoptimalkan operasi maritim dan memindahkan intervensi manusia. Selanjutnya, peran ICT dalam bidang transportasi. Pertama, sistem pemantauan dan pengelolaan lalu lintas yaitu GPS, sensor, dan kamera atau CCTV digunakan untuk memantau lalu lintas secara real time,
memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang baik dan reaksi cepat terhadap kemacetan dan kecelakaan. Poin kedua, sistem informasi penumpang, yaitu aplikasi mobile dan situs web memberikan informasi terkini tentang jadwal transportasi, rute, dan ketersediaan transportasi umum, memungkinkan penumpang untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Dan ketiga, ada pembayaran elektronik, di mana pembayaran elektronik sendiri mendukung sistem pembayaran elektronik dan tiket digital, memudahkan pembayaran dan akses ke transportasi umum seperti smart card atau aplikasi pembayaran. Contohnya seperti pembayaran melalui QRIS, Dana, OVO, aplikasi Grab, Gojek, Shopee, Shopee Food, dan sebagainya. Adapun terakhir, kendaraan otonom. Pengembangan kendaraan otonom memanfaatkan teknologi ICT termasuk sensor kecerdasan buatan dan konektivitas yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam transportasi. Sekarang kita beralih pada bidang logistik. Pertama, ada manajemen rantai pasokan, yaitu ICT memungkinkan perencanaan, pemantauan, dan pengelolaan rantai pasokan dengan lebih efisien. Ini termasuk pemantauan stok, pesanan, dan pengiriman barang dengan sistem terintegrasi. Kedua, keamanan dan perlindungan. Teknologi keamanan seperti sensor, pemantauan video, dan sistem pelacakan digunakan melindungi barang dan mencegah kehilangan atau pencurian secara atau selama transportasi. Ketiga, optimasi rute dan transportasi. Dengan bantuan algoritma dan sistem GPS, ICT membantu dalam mengoptimalkan rute pengiriman, manajemen armada, dan menjadwalkan transportasi yang bisa mengurangi biaya dan memberikan efek dalam efisiensi waktu. Maksud saya keempat, e-commerce dan integrasi pelanggan. Aplikasi dan platform e-commerce memungkinkan pelanggan untuk mengatur pesanan, melacak pengiriman, dan berinteraksi dengan penyedia logistik secara online. Selanjutnya beralih pada bidang pendidikan. ICT dalam bidang pendidikan yaitu ada akses ke sumber belajar. ICT memungkinkan akses ke sumber belajar dalam bentuk e-book, materi pembelajaran online, juga video pembelajaran. Ini memperluas akses pendidikan ke wilayah terpencil dan siswa yang mungkin tidak memiliki akses untuk buku cetak atau buku fisik. Kedua, pembelajaran jarak jauh. Teknologi dan platform e-learning memungkinkan siswa untuk mengikuti kursus dan program pembelajaran jarak jauh. Ini memungkinkan pembelajaran mandiri dan fleksibel. Sebagai contoh, saat ini telah banyak aplikasi-aplikasi belajar yang sangat membantu kita dalam mengembangkan konektivitas dan kapabilitas serta pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam diri kita. Contohnya ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Zenly, dan lainnya. Di mana aplikasi-aplikasi ini tentu saja berkaitan dengan ICT dan sangat membantu dalam bidang pendidikan. 3. Pengembangan profesional guru. Guru dapat mengakses pelatihan dan sumber daya pendidikan online untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengajaran. Dan terakhir, ada pengurangan biaya dan penghematan waktu. Maksudnya adalah ICT dapat mengurangi biaya cetak buku dan menghemat waktu dalam administrasi pendidikan. Adapun contoh atau masalah yang telah berhasil ICT selesaikan yang sudah kita lihat dan terjadi yaitu saat masa pandemi atau corona, di mana saat itu karena semua sistem untuk berkomunikasi atau bertemu secara langsung ditutup, di mana kita dibatasi untuk melakukan aktivitas, tetapi pendidikan tetap berjalan berkat adanya ICT ini sendiri. Jadi, menurut saya dengan adanya ICT sangat membantu dalam pendidikan. Inilah alasan mengapa saya memasukkan
poin pendidikan dalam ICT. ICT kala itu bisa membantu walaupun mungkin tidak sempurna, tapi berkat adanya ICT pendidikan tidak terhenti. Walaupun mungkin sedikit pincang, tetapi berkat adanya ICT pendidikan tetap berlanjut dari manapun posisi kita, tetapi setidaknya kita bisa mengakses pendidikan ini dari mana saja dan kapan saja. Dengan itu, ICT sangat berguna dalam setiap hal-hal yang ada di kehidupan, tergantung bagaimana cara kita dalam mengelola dan menggunakan ICT secara baik dengan tidak mengganggu privasi orang lain dan tidak menyebarkan data-data kita secara sembarangan. Problem and solving of ICT. The problem is about logistic. So, permasalahan pada logistik yaitu ada pada minimnya pendeteksian pada warehouse atau gudang, yang dimana gudang atau warehouse ini menjadi tempat inti dalam pendistribusian. Jadi, jika ada masalah, maka akan sulit. Adapun beberapa poin dalam permasalahan warehouse atau gudang ini adalah: pertama, selisih pada stok barang yang sering sekali salah hitung. Kedua, pengelolaan stok barang masih manual atau boros waktu. Ketiga, kurang teliti saat proses pengiriman dan penerimaan barang yang pengelolaan atau lokasi ketersediaan yang buruk. Dan terakhir, yang paling parah adalah produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Ini kembali lagi pada poin awal, yaitu dengan salah jumlahnya selisih pada stok barang memungkinkan stok yang lebih lama tersimpan dan stok yang baru disebarkan. Padahal seharusnya stok yang lebih lama harus didistribusikan lebih awal dibanding dengan stok yang baru datang. Adapun solving of problem logistik is: pertama, implementasi dan sistem manajemen gudang atau WMS, di mana menggunakan perangkat lunak WMS untuk mengelola stok, pengiriman, dan penerimaan barang dengan lebih efisien. Kedua, barcode or RFID. Gunakan teknologi barcode atau RFID untuk melacak barang-barang di gudang dengan akurasi tinggi. Ketiga, sistem informasi gudang atau WIS. Gunakan sistem ini untuk memantau stok, lokasi barang, dan memudahkan pembaruan data gudang secara real time. Keempat, Internet of Things or IoT. Memanfaatkan sensor IoT untuk memantau suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan gudang lainnya. Ini dengan IoT bisa lebih mencegah banyaknya produk yang kadaluarsa atau lebih menambah jangka waktu kadaluarsa yang lebih panjang. Kelima, aplikasi mobile. Aplikasi mobile bisa diberikan kepada tim gudang yang memungkinkan untuk melakukan pengecekan dan pembaruan gudang secara langsung dan di lapangan. Next, problem and solving of ICT, and this problem about maritime. Permasalahannya yaitu permasalahan pada bidang maritim ada pada pergerakan ilegal yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum atau maraknya terjadi pelanggaran. Adapun beberapa poin yang saya rangkum untuk pelanggaran maritim ini: pertama, illegal fishing, baik berupa pencurian menggunakan alat tangkap terlarang dan penangkapan spesies yang dilindungi. Kedua, pencemaran. Ketiga, perbudakan atau perdagangan manusia. Keempat, penyelundupan narkotika.
Baik, karena kita telah menyaksikan video tadi merupakan video tentang VMS atau Vessel Monitoring System, di mana sistem pemantauan kapal melalui satelit. Adapun lebih detailnya sebagai berikut. Dengan menggunakan VMS atau Vessel Monitoring System, kita mampu memantau untuk pengawasan kepatuhan dalam kapal perikanan dengan teknologi berbasis satelit. Sistem ini merupakan salah satu strategi dalam konsep Monitoring, Control, and Surveillance atau MCS. Pengelolaan perikanan VMS dapat memberikan informasi posisi kapal secara akurat mengenai aktivitas maupun pergerakan kapal setiap saat yang bermanfaat dalam memanajemen pengelolaan perikanan di Indonesia. Kapal ikan yang telah dipasang transmitter VMS dapat selalu dipantau dengan cakupan global dan terhubung dengan pusat pemantauan yang dibangun oleh regulator atau pemerintah. Dengan adanya VMS, pergerakan kapal perikanan yang telah terpasang dapat terdeteksi jika telah melakukan pelanggaran atau penangkapan yang dilakukan. VMS ini juga akan dimonitor secara terus-menerus atau bersifat real time, di mana salah satu dari komponen sistem monitoring, control, and surveillance (MCS) perikanan berperan untuk meningkatkan efektivitas dan dalam pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan. Saya rasa cukup penjelasan yang telah saya berikan. Adapun materi yang tadi saya bawakan tadi berasal dari pertemuan pertama, yaitu ICT, Information Communication and Technology, dan pertemuan keempat yang membahas tentang Vessel Monitoring System, yang dimana sistem pemantauan dengan satelit untuk melihat aktivitas pelanggaran maritim ataupun segala aktivitas untuk memonitor terjadi pelanggaran atau posisi kapal. Adapun pembahasan mengenai logistik, saya telah mencari informasi apa kekurangan logistik tadi, dan untuk pembahasan mengenai pendidikan merupakan pembahasan yang terjadi atau berdasar pada pengalaman pribadi atau pengalaman yang telah kita rasakan pada saat masa pandemi. Sekian dari saya. Adapun kurang atau lebihnya mohon dimaafkan dan dikoreksi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.